Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, di rumah pun kalian berada sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita lengkap dari John Wick chapter keempat tahun 2023, rilis tahun ini ya teman-teman. Semoga bisa membantu dan menghibur teman-teman semuanya. Mohon maaf ya teman-teman jika gambar-gambarnya dan scene-nya itu tidak sinkron, karena ini terkait hak cipta dan copyright juga. Sehingga aku tampilin gambar-gambar scene-nya itu dari trailernya John Wick Chapter 4. Oke, let's check it out. Opening scene memperlihatkan John Wick yang sedang berlatih di markasnya. Bowery King pun sebagai rekan John Wick pun datang membawakan suit atau kostumnya yang terkenal itu ya. Setelan jas hitam anti peluru yang terkenal banget itu menandakan John Wick beraksi kembali. Scene pun berpindah di sebuah padang pasir yang sangat luas. Terlihat di sini John Wick mengendarai kuda hitamnya sedang kejar-kejaran dengan 3 orang berpakaian burka Arab pria gitu, berwarna putih dan juga mengendarai kuda. Terjadi kejar-kejaran yang sangat seru di padang pasir. John Wick pun satu persatu menembaki mereka hingga mati. Selesai membunuh mereka semua, John Wick pun bertemu dengan seorang pria bergamis hitam yang terkenal dengan nama The Elder. Di sini John Wick hendak menagih tentang kebebasan freedomnya. Karena John Wick ini ingin kedamaian, namun tidak diberikan ya oleh The Elder ini yang merupakan anggota Table juga. Kesal, John Wick langsung menembak dan membunuhnya. Scene pun berpindah ke sebuah hotel megah di New York dan seorang kakek-kakek tua masuk ya, berkata kepada resepsionis ingin bertemu dengan Mr. Manager atau pemilik dari hotel ini, yaitu Mr. Winston. Kakek-kakek tua ini diberi nama Harbinger. Segera resepsionis yang bernama Mr. Charon itu menelepon Mr. Winston, berkata bahwa Harbinger ingin bertemu langsung. Dan ternyata Harbinger ini adalah utusan dari Marquis. Marquis ini adalah penanggung jawab baru dari The High Table. High Table itu merupakan organisasi tertinggi mafia yang ada di film dan cerita John Wick ini ya teman-teman. Marquis menyuruh untuk menghancurkan hotelnya Winston ini karena terindikasi bahwa dia ini masih berhubungan dengan John Wick. Awalnya Winston menolak untuk melakukannya, tapi ini merupakan keputusan akhir dan sudah disetujui oleh seluruh anggota High Table bahwa hotelnya si Winston ini harus dihancurkan ya, harus dirubuhkan dengan cara dibom, sehingga mereka harus mengevakuasi orang-orang di dalam hotel. Dengan kesal, Winston pun tidak bisa ngapa-ngapain dan harus tunduk dengan keputusan. Ia dengan Mr. Charon berdua pergi menemui dan menghadap Marquis. Winston meminta kesempatan kedua kepada Marquis untuk mengampuninya, tapi Marquis tidak setuju. Segera setelah jam pasir itu habis, ia meledakkan langsung hotelnya Winston itu dan membunuh resepsionis Mr. Charon. Marquis ini sangat sombong, arogan, dan brutal. Mr. Winston pun hanya bisa meratapi tubuhnya Charon yang sudah mati di lantai. Scene pun berpindah ke seorang pria buta yang bernama Kane sedang mendengarkan anak perempuannya memainkan biola di jalanan. Kane pun ternyata mendapatkan panggilan langsung oleh Marquis untuk datang ke kediamannya. Kane ini juga bekerja sebagai pembunuh bayaran dan juga seorang mafia ya teman-teman. Marquis meminta Kane untuk melayaninya lagi membunuh John Wick karena Marquis sangat menginginkan John Wick mati. Awalnya Kane hendak menolak, namun Marquis mengancam bahwa ia bisa membunuh putrinya Kane. Kane pun tidak punya pilihan lain ya. Dia ingin putri atau anaknya itu selamat dan hidup. Ia pun menerima tawaran permintaan dari Marquis untuk memburu dan membunuh John Wick. Karena Kane lah yang sebenarnya tahu di mana John Wick ini berada. Karena John Wick ini kan orangnya pindah-pindah ya dan bersembunyi. Scene pun langsung berpindah ke negara Jepang, tepatnya di sebuah hotel di Osaka atau Osaka Continental. Seorang pria kulit hitam bersama dengan anjingnya masuk untuk memesan kamar di Osaka Continental atau hotel itu. Lelaki ini dikenal dengan nama Tracker. Ia membuka handphonenya dan menemukan ada iklan untuk memburu John Wick dengan hadiah $18 juta. Besar sekali. Ia juga memiliki sebuah catatan banyak dengan gambar-gambar John Wick dan angka-angka untuk memburu John Wick. Mr. Shimazu pun muncul ya. Mr. Shimazu ini merupakan pemilik dari Osaka Continental Hotel Osaka ini, bersama dengan resepsionis tadi yang ternyata adalah putrinya bernama Akira. Akira dan Shimazu membicarakan tentang hotel Winston di New York yang sudah dihancurkan oleh Table karena berhubungan dengan John Wick. Akira pun tidak suka ayahnya Shimazu itu masih berhubungan dengan John Wick karena akan membuat mereka dalam masalah besar jika ketahuan High Table. Dengan para bodyguardnya, Shimazu pun pergi ke atas rooftop dan ternyata di sana sudah menunggu John Wick. Mereka pun berbincang-bincang dan sedikit bersantai di rooftop ini. John Wick baru tahu kalau hotelnya Winston di New York sudah dihancurkan oleh Table. John Wick pun sadar kalau apa yang ia lakukan ini tidak akan pernah berakhir karena Table tidak akan pernah memberikannya kebebasan, hanya akan memberikan dia kematian.
kematian. Ternyata di bagian bawah resepsionis Hotel Osaka ini sudah muncul ya semua anak buahnya Merquis dan anggota High Table. Akira pun menyambut mereka. Mereka ingin bertemu dengan Shimazu. Ternyata Merquis dan High Table itu sudah mencium ya, mengetahui hubungan kedekatan antara Shimazu dan John Wick, dan mereka hendak menghancurkan Hotel Osaka. Segera Akira mengevakuasi hotel dan memberitahukan ayahnya Shimazu bahwa The High Table itu sudah menunggu di bawah. Ia pun terkejut ternyata ada John Wick di sana yang malah memperburuk keadaan. Shimazu menyuruh anaknya Akira untuk stay di sini bersama dengan John Wick. Segera ia turun ke bawah dan memanggil semua bawahannya di Osaka Hotel ini untuk segera menyambut tamu mereka ya, dengan kekerasan tentunya. Mereka menyiapkan panahan, samurai, bahkan pistol. Shimazu langsung berhadapan dengan bawahannya Merquis bernama Chidi. Chidi berkata bahwa Osaka Continental harus dihancurkan karena berhubungan dengan John Wick. Shimazu menolak untuk menyerahkan cuma-cuma. Ia mengarahkan semua bawahan dan tentaranya untuk melawan bawahannya Merquis dan Chidi di sini. Terjadi pertarungan yang hebat banget antar mereka. Dan ternyata di sana juga sudah ada Ken ya yang membantu Merquis dan Chidi di sini. Akhirnya mereka semua saling bertarung satu sama lain. Anak buahnya Shimazu dari Osaka dan anak buahnya Merquis, Chidi, Ken yang dari High Table itu. Pertarungan pun terhenti karena si Chidi ini membawa tentara lebih banyak lagi untuk mengepung Osaka Continental. Shimazu segera mundur ya untuk menyelamatkan dirinya. Di rooftop, Akira dan John Wick pun diserang oleh tentara bayarannya si Merquis ini. Terjadi pertarungan yang seru banget antara Akira dan John Wick. Mereka berdua mengerahkan semua tenaga mereka untuk dapat kabur dari kejaran dan serangan tentara Merquis. Shimazu pun menggunakan pistol dan samurainya menyerang semua tentara Merquis, Chidi, dan Ken ini juga ya, bersama dengan anak buahnya juga. Ken pun mulai beraksi ya, walaupun dia ini buta, namun dia sangat hebat dan mahir dalam pedang samurai dan tembakan jitu dengan pistolnya itu, sembari ia makan mie rebus juga di sini. Karena Ken ini seorang tunanetra atau buta, jadi sangat lucu sekali melihat pertarungan dia, namun tetap berkualitas. Ken pun akhirnya berhasil melumpuhkan semua anak buah Shimazu yang menyerangnya. Beralih ke scene Akira dan John Wick, mereka berdua pun bekerja sama kembali untuk mengalahkan semua anggota dari Merquis ini. Namun dalam proses pertarungan mereka yang sangat asyik ini, Akira pun tertembak di bagian perutnya. Shimazu ayahnya pun selamat dan segera membawa Akira dan menyelamatkan putrinya itu. Shimazu menyuruh John Wick untuk pergi dan mengalahkan Ken karena Ken juga ada di sini untuk memburu si John Wick. Dengan khas pertarungan John Wick di lampu-lampu neon dihiasi dengan barang antik dan lukisan-lukisan Jepang, akhirnya berhadapan ya Ken dan John Wick one by one. Terjadi pertarungan yang lama banget, long shot antara John Wick dan Ken di sini. Mereka sama-sama memukul, menembak, menebas dengan samurai satu dengan yang lainnya dengan menampilkan akrobatik, material art dan koreografi pertarungan menggunakan pedang samurai dan pistol. Namun akhirnya John Wick pun berhasil kabur ya guys ya dari kejaran si Ken ini. John Wick mendapatkan bantuan dari seorang tracker yang membawa anjing di awal scene tadi ya. Dan juga terlihat di sini bahwa hadiah dari orang yang berhasil membunuh atau menangkap John Wick itu dinaikkan ya $20 juta karena susah banget menangkap John Wick ini. John Wick pun berhasil keluar dan hendak kabur, namun ia bertemu dengan si laki-laki ini bersama dengan anjingnya yang bernama Tracker itu. John Wick pun akhirnya dilepaskan dan ia kabur. Shimazu dan Akira hendak kabur juga, namun Ken menghalangi jalan mereka. Terjadi pertarungan antara Ken dan Shimazu. Walaupun mereka ini adalah kawan lama dan sempat menjadi kawan dekat kerabat, namun Ken tidak segan-segan membunuh Shimazu di depan Akira. Shimazu pun akhirnya mati ya di tangan Ken. Ken pun mengasihani nyawanya Akira dan menyuruhnya untuk pergi. Akira pun bertemu dengan John Wick di kereta tempat mereka hendak kabur. Akira menyalahkan John Wick tentang apa yang semua sudah terjadi dan ayahnya yang mati karena John Wick. Di kediaman markasnya, Merquis ini sangat kesal ya. Semua anak buahnya Chidi gagal membunuh John Wick. Tracker pun datang menemui Merquis dan menawarkan dirinya untuk bisa membunuh si John Wick itu dengan imbalan uang jutaan dolar. Namun karena uangnya terus dinaikkan oleh Tracker, membuat si Merquis ini marah dan menusuk tangannya Tracker dengan pisau. Segera John Wick dan Winston pun bertemu untuk membahas apa langkah yang hendak mereka lakukan selanjutnya untuk balas dendam dan menghentikan kegilaan si Merquis ini. Winston pun menyarankan John Wick untuk duel one by one dengan Merquis menggunakan
sistem peraturan dan cara lama atau old fashion dari peraturan utama high table. Tentunya dengan imbalan masing-masing bagi pihak yang menang maupun yang kalah ya. Nah, jadi cara ini lebih efektif untuk bisa mendapatkan apa yang John Wick inginkan, yaitu kebebasan dari high table. Karena kalau dia hanya membunuh Marquis saja, maka high table akan menggantikan Marquis dengan orang yang lain lagi dan John Wick tidak akan mendapatkan kebebasannya. Sehingga hanya dengan cara lama atau old fashion old rule dari high table itulah duel one by one yang bisa membebaskan John Wick dari segalanya yang berkaitan dengan organisasi mafia high table. Untuk dapat duel one by one dengan Marquis, penantang atau si John Wick itu harus merupakan anggota organisasi atau keluarga dari si high table ini ya teman-teman. Namun karena John Wick sudah keluar dari high table dan tidak memiliki keanggotaan keluarga, sehingga ia tidak bisa menantang Marquis. Satu-satunya jalan ialah ia harus diambil atau diadopsi oleh keluarga anggota high table lainnya. Winston menyarankan John Wick untuk pergi ke Berlin dan berbaikan dengan keluarga lamanya, yaitu Ruska Roma yang kini dipimpin oleh seorang cewek bernama Katia. Segera John Wick datang ke sebuah gereja untuk bertemu dengan Katia dan keluarga Ruska Roma. Namun ia malah ditembak dan malah digantung di sini. Namun digantung belum sampai mati ya teman-teman. Jadi si John Wick ini kayak diinterogasi Katia dulu, kenapa dia balik lagi ke sini. Dan setelah mendengar keinginan si John Wick ini untuk menantang Marquis, akhirnya Katia pun menyetujui bahwa ia akan menerima John Wick kembali sebagai keluarga Ruska Roma dan bisa menantang Marquis jika John Wick berhasil membunuh Killa. Killa ini adalah orang yang membunuh suaminya Katia, seorang pemilik klub night bar gitu. Dan ternyata di sini Tracker dengan anjingnya juga sedang memata-matai John Wick. Segera John Wick pergi ke night club bar milik Killa untuk membunuhnya. John Wick seolah-olah diserahkan oleh Katia ke Killa agar mereka tidak mencium siasat di sana. Juga sudah menunggu di sana ada Kane dan juga Tracker. Sebelum terjadi pertarungan di antara mereka berempat, Killa menawarkan untuk bermain kartu terlebih dahulu. Dan siapa yang menang, ia akan menentukan nasib masing-masing. Kartu pun dibuka. Kartu Kane, John Wick, dan juga Tracker itu jelek ya, dan kartu yang bagus adalah kartunya milik Killa. Sadar ia akan diserang dan dibunuh, segera John Wick menyayat leher Killa menggunakan kartu itu. Terjadi pertarungan tembak-tembakan antara bawahan Killa, Kane, Tracker, dan John Wick di tempat itu. John Wick pun segera memburu Killa dan berusaha untuk membunuh dan menembaknya. Killa pun kabur sembari menyuruh bawahannya untuk menyerang John Wick. Terjadi pertarungan hand-one-hand combat yang sangat seru banget ya antara Killa dan juga John Wick. Mereka bertarung habis-habisan di sini. Killa menendang dan melemparkan tubuh John Wick jatuh ke bawah bar. Koreografi pertarungan yang epik khas John Wick di bawah guyuran air terjun yang turun dan lampu-lampu neon menambah keseruan aksi pertarungan antara Killa dan John Wick. Dan akhirnya Killa pun mati di tangan John Wick. John melempar kapak ke tubuh Killa, melukainya, mendorong dan menendangnya jatuh ke bawah hingga kepalanya terbentur di tangga. Karena badannya ini sangat gendut, ia langsung mati seketika. John Wick mengambil gigi emasnya sebagai tanda bahwa ia berhasil membunuh Killa untuk Katia. Segera John Wick membawa gigi emas itu ke tempat Katia dan akhirnya Katia pun menyetujui John Wick untuk menjadi anggota keluarganya Ruska Roma dan memberikan mark atau tanda brotherhood, persaudaraan, dengan cap besi panas di tangan John Wick dan Katia. Segera Katia memberikan surat tantangan duel kepada Marquis melalui Winston. Winston pun menemui Marquis dan menantangnya dengan syarat bahwa hotelnya harus diperbaiki dan jabatannya dikembalikan. Awalnya Marquis menolak, namun mengetahui John Wick sudah memiliki keluarga Ruska Roma, ia pun menerima dengan Kane sebagai perwakilan Marquis. Esoknya Marquis, John Wick, Kane, dan Winston pun bertemu. Duel akan dilangsungkan tepat saat matahari terbit di Bukit Sacré-Cœur. Dan jika tidak datang tepat waktu, mereka akan dieksekusi mati dan kalah. Bowery King datang membawakan perlengkapan yang dibutuhkan oleh John Wick, termasuk setelan jas anti pelurunya yang terbaru. Marquis yang tidak ingin John Wick berhasil datang ke lokasi duel, memasang harga $40 juta atas kematian John dan membuat para pembunuh bayaran dan mafia itu menyerang John Wick dengan membabi buta di Paris, France. Melihat nilai fantastis yang ditawarkan Marquis, segera ya para pembunuh bayaran mafia itu beramai-ramai mencari dan menyerang, mengejar John Wick dan membunuhnya. Terjadi pertarungan yang tiada henti ya, long shot banget antara John Wick dan para mafia-mafia tersebut
di berbagai kelompok dan di berbagai lokasi. Pertarungan di tengah jalan ramai lalu lintas tak terhindarkan. Awalnya Mr. Nobody atau Tracker bersama anjingnya juga ikut membunuh John Wick, namun tidak jadi dan berbalik malah menyelamatkan John Wick karena ia melihat anjingnya diselamatkan dari si Chidi. Chidi pun mati dibunuh oleh Tracker. Ken pun yang sedang menuju lokasi turut membantu John Wick yang kesulitan melewati perlawanan pasukan bayaran Marquis. John dan Kane pun akhirnya sampai di puncak bukit tepat waktu sehingga mereka berdua bisa memulai duel dengan fair dan adil. Rencana yang Marquis pun gagal. Setelah sampai di lokasi duel, semuanya sudah dipersiapkan oleh Harbinger. Di sana ada Winston, Marquis juga, serta perwakilan mereka yaitu John Wick dan Kane mempersiapkan diri masing-masing untuk berduel dengan cara menembak satu kali masing-masing bergantian gitu ya teman-teman. John Wick selalu tertembak oleh si Kane ini. Mereka berdua sama-sama kian melemah karena terkena tembakan satu dengan yang lainnya. Hingga akhirnya di detik-detik terakhir, Marquis dengan arogannya malah mengambil pistol untuk menembak kembali John Wick. Padahal itu merupakan kesempatan John Wick untuk menembak, bukan si Kane atau Marquis. Akhirnya dia malah kegocek karena keserakahannya sendiri. Marquis mati ditembak oleh John Wick di bagian kepalanya. Karena kebodohan dan keserakahan Marquis serta melanggar peraturan, akhirnya John Wick dan Winston pun menang. Winston kembali mendapatkan hotelnya akan direstorasi kembali dan biayanya ditanggung oleh High Table. John Wick pun mendapatkan freedom atau kebebasannya dan Ken pun dibebaskan dari semua pekerjaan High Table serta anaknya itu akan dilindungi. John pun setelah pertarungan terlihat sangat melemah. Ia terduduk di tangga dan perlahan-lahan badannya pun terjatuh dan tidak sadarkan diri ya si John Wick ini. Scene pun berpindah dengan Bowery King dan Winston itu sedang mengunjungi sebuah makam yang tertulis di batu nisannya John Wick. Kemungkinan John Wick di sini mati ya, atau bisa saja kematiannya disembunyikan atau pura-pura mati agar menghilang dari dunia. Batu nisan John Wick pun berada di sebelah batu nisannya istrinya yaitu Helen Wick. Dan akhirnya cerita dari John Wick chapter keempat ini pun berakhir ya teman-teman. Kemungkinan chapter kelima nanti akan featuring pemeran baru kemungkinan ya, dengan John Wick yang maybe aja masih hidup namun pura-pura mati. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya penjelasan alur cerita lengkap John Wick chapter keempat dari aku. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.